Pertanyaannya, kenapa sebuah badan pembiayaan seperti pinjol atau pinjaman online meng-ACC ya pengajuan pinjaman dana seseorang yang belum punya penghasilan sama sekali seperti seorang mahasiswa? Ya, apa tujuan perusahaan pinjol itu meng-ACC seseorang yang belum sama sekali punya penghasilan? Oke. Sedangkan ya seseorang yang sudah cukup matang secara umur dan punya penghasilan entah lebih, entah ngepas, entah kurang ya, belum tentu bisa membayar pinjaman online-nya. Oke, karena prinsip dari pinjaman online itu siapapun yang pakai pinjol ujung-ujungnya akan gagal bayar atau tidak gagal bayar tapi hartanya terkuras ya. Jadi tujuannya apa? Nah, para perusahaan-perusahaan pinjol ini meng-ACC ya, meng-ACC seorang yang belum sama sekali punya penghasilan seperti mahasiswa gitu ya. Nah, saya dapat berita yang masih fresh dari detik.com dan yang lain-lain gitu ya, bahwa ada sekumpulan mahasiswa yang demo di depan kantor OJK dan menuntut 6 hal. Ya, apa saja itu? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya yuk. Nah, ini sudah ada di Google ya berita utama dari Detik News ya, mahasiswa demo di depan kantor OJK minta tindak tegas kejahatan pinjol gitu ya. Mahasiswa demo di depan gedung OJK minta pengawasan pinjol diperketat gitu ya. Nah, mari kita baca yang ini aja yang dari FIFA gitu ya, oke. Nah, sini saya sudah buka, mari kita baca dari awal ya. Mahasiswa demo di depan gedung OJK minta pengawasan pinjol diperketat gitu ya. Nah, ini ya para mahasiswanya gitu, oke. Kita baca, sejumlah elemen massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 6 Januari 2023. Mereka menuntut pengawasan pinjaman online atau pinjol diperketat. Oke, lanjut. OJK tidak menjalankan fungsi pengawasan aplikasi pinjol sehingga masyarakat kecil jadi korban ya. Demikian tertulis dalam salah satu spanduk protesnya. Oh gitu ya. Jadi di spanduknya itu ada yang bertuliskan seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Dalam aksi itu, ada satu mobil komando berada di tengah demonstran, sedangkan sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi. OJK bubarkan, teriak seorang orator dari mobil komando. Gitu. Oh, OJK bubarkan, bubarkan apa? Bubarkan pinjol gitu ya. Maksudnya, oke, lanjut. Ada 6 poin yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi unjuk rasa itu. Ke-6 poin itu adalah yang pertama, OJK tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai aplikasi pinjol sehingga terus menelan korban. Oke, nomor 2, lemahnya pengawasan OJK bermuara pada menumpuknya kasus-kasus pinjol yang belum terselesaikan. Nomor 3, OJK tidak pernah melakukan pencegahan dini terhadap maraknya aplikasi pinjol sehingga masyarakat kecil menjadi korban. Keempat, mendesak Dewan Komisioner OJK untuk evaluasi fungsi pengawasan dan bekerja dengan serius terkait permasalahan di OJK. Gitu. Lanjut, nomor 5. Meminta ketegasan dan peran OJK dalam menindak tegas pelaku kejahatan industri keuangan non-bank IKNB seperti pinjol gitu ya. Meminta ketegasan peran OJK dalam menindak tegas pelaku kejahatannya gitu ya. Oke, nomor 6. OJK dibiayai APBN dan dibiayai oleh pihak pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK sebagai pihak yang diawasinya, tapi OJK tidak profesional gitu ya. Nah, ini ada pernyataan OJK-nya saat soal pinjol gitu ya. Mari kita baca dulu ya. OJK meminta perusahaan pinjaman online lebih ketat dalam memberikan pinjaman. Imbauan ini dikeluarkan setelah adanya kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB pada utang pinjol. Ya, kabar buruk bagi para pro player pinjol ya. Itu ya karena ya OJK ini meminta agar lebih ketat lagi gitu. Sebenarnya ada dua gitu ya. Bagi para pro player ya, waduh lebih ketat lagi nih ya kan ya. Tapi ya
daripada kita ngerjain pinjol ya kan, ya sudahlah ya, ngapain sih minjol-minjol gitu kan, masih mending diperketat saja. Ya tadi yang saya tanyakan, kenapa ya seorang mahasiswa yang belum punya penghasilan sama sekali bisa pinjam ke pinjol? Berarti kan tidak ketat gitu ya, tidak memenuhi C5 gitu ya. C5 itu kan apa sih ya? Saya lupa. Kolateral dan macam-macam lah gitulah. Oke ya, lanjut. Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank IKNB OJK Ogi. OJK Ogi ya itulah, sudah menghimbau agar perusahaan pinjol meningkatkan manajemen risiko dalam melakukan peminjaman uang kepada masyarakat gitu. Lanjut. OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada 4 perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection, ungkap Ogi dalam konferensi pers virtual 19 Desember 2022 lalu gitu ya. Lanjut, analisis profil peminjam juga diminta Ogi untuk diperkuat sebisa mungkin. Perusahaan pinjol bisa mengenali terlebih dahulu calon peminjam. Perusahaan pinjol juga harus berhati-hati bila melihat fenomena peminjam yang tidak normal. Misalnya, peminjam dalam jumlah besar dengan profil peminjam yang sama di suatu daerah gitu. Oh, jadi misalkan di suatu daerah ya, di suatu lokasi itu profilnya sama, mahasiswa semua, umurnya 18 semua gitu. Terus masif gitu ya yang daftar pinjolnya gitu. Itu harus hati-hati gitu ya, jangan ACC gitu ya. Oke, lanjut. Proses analisis yang akurat harus dilakukan. Perusahaan juga harus tingkatkan deteksi dengan tingkat akuisisi yang tidak normal. Misalnya ada pengajuan bersamaan dengan profil yang tidak jauh berbeda seperti yang terjadi pada mahasiswa IPB. Nah, gitu kan ya. Jika di lokasi di PB itu banyak yang minjol gitu kan, itu patut dicurigai. Oke, gitu ya. Jadi ya sebenarnya karena pinjol ini meng-ACC orang yang belum punya penghasilan ya saat ini gitu ya. Mahasiswa IPB terjerat ya banyak ratusan gitu ya. Karena pinjol ini meng-ACC orang yang belum punya penghasilan, profilnya tidak cocok ya untuk menjadi seorang nasabah yang baik gitu ya. Yang mana nanti agar sehat keuangannya gitu kan ya, pasti kan gitu ya. Maka ada dua arti jika seperti itu. Yang pertama, pinjol ini memang mau digagal bayarkan. Ya, karena meng-ACC orang yang tidak bisa mengembalikan hutangnya. Ya, jadi artinya ada dua. Yang pertama, pinjol ini memang sengaja ingin digalbaikan. Gitu ya, karena meng-ACC orang yang tidak bisa mengembalikan hutangnya. Oke, yang kedua, ya, pinjol ini tahu ya bahwa orang Indonesia mudah takut. Ya, oke, orang Indonesia dengan pengalaman beberapa tahun ya, mereka menyimpulkan bahwa orang Indonesia ini mudah ditakut-takuti soal hutang. Ya, tinggal kasih ayat-ayatnya ya kan. Yang ngasih ayatnya DC lagi, yang masih pacaran, ya kan, yang mabuk gitu. Iya, ya yang ngasih ayat-ayat ke Anda yang nagih-nagih itu DC yang seperti itu. Ya, yang masih pacaran, masih minum minuman keras gitu, tapi di kerjaannya ya hutang dibawa mati dosa gitu kan ya. Ya artinya yang kedua ini pinjol tahu bahwa orang Indonesia mudah takut. Ya, mudah takut, oke, dan akan menjual hartanya. Orang Indonesia ini akan menjual hartanya untuk melunasi semua pinjolnya, gitu. Makanya asal ACC, gitu ya. Tidak peduli mau mahasiswa, apalagi mahasiswa, ya kan. Ini pasti ada, ya, yang kaya-kaya, gitu kan. Bapaknya kaya-kaya, gitu. Apalagi di IPB, misalkan gitu kan ya. Ya kalau ya kampus-kampus kecil mungkin enggak gitu ya, tahu ya mungkin oh ini lokasinya IPB gitu ya. Kalau kampus-kampus kecil enggak gitu ya, ngapain kampus kecil, kampus daerah nggak usah di ACC gitu ya. Ya memang gitu kan ya, tidak ada kebaikan gitu ya, itu bercandanya gitu lah ya. Tapi ya ini tidak bercanda ya, perihal seperti ini ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa gitu loh ya.
pinjol mengakses seseorang yang tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya gitu. Sedangkan ya bank saja, Anda tahu sendiri, kita menyerahkan sertifikat itu kan bahaya sebenarnya ya, menyerahkan sertifikat ke bank gitu kan. Kita tidak tahu ke depannya, masa depan itu seperti apa, kita bisa mengembalikan atau tidak gitu kan ya. Tapi ya bank itu ya akan menolak Anda jika Anda itu nasabah itu kurang kurang kompeten gitu ya usahanya ya. Angsurannya 2 juta ya. Tapi usahanya per bulan ya pemasukan cuma 3 juta ya pasti ditolak. Tapi padahal ya kita itu menitipkan sesuatu kan di situ dan bisa diambil ya. Rumah bisa disegel apa tapi bank nggak mau gitu. Ini pinjol ya. Nggak tahu dari mana, dari antah berantah. Profilnya hanya mahasiswa ya. Umurnya masih sekian dilihat dari KTP pasti kan. Ya, kelahiran tahun 2002 pastinya mahasiswa ini ya. Tahun 2000 lah, tahun 2000 ke atas gitu ya, 2002, 2003. Ya. Ya pasti tidak punya penghasilan, tidak akan bisa mengembalikan hutangnya gitu ya. Ini langsung di ACC, bank saja ya, seperti yang saya tadi bilang, bank saja yang kita titipkan jaminannya itu tidak mau asal ACC ini yang ya profil dari calon nasabahnya tidak jelas meng-ACC. Jadi artinya apa? Ada dua ya. Yang pertama pinjol ini memang mau digagal bayarkan, sengaja mau digagal bayarkan. Ya, karena mengakses orang yang belum punya penghasilan sama sekali. Yang kedua, pinjol tahu bahwa orang Indonesia mudah takut, oke, dan akan menjual hartanya untuk melunasi semua pinjolnya. Yang penting utang beres, ya, gitu ya, ditagih pakai ayat-ayat, gitu kan, gampang ya. Nakut-nakutin orang Indonesia begitu. Yang nakut-nakutinnya bocah wingi sore, ya, anak kemarin sore, gitu kan ya. Wah, habis mabuk ya kan. Wah, tidak bayar hutang dosa, gitu kan ya, itu lucu. Seperti itu ya. Nah, segitu dulu ya videonya. Semoga ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.